Halo Cancer, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, 8 Juni sampai 14 Juni. Di sini yang pertama Venus masuk ke Cancer ya pada tanggal 8 Juni di sini ya. Nah, ini perubahan lingkungan ya bagi planet Venus di sini, planet cinta dan harmoni ya. Itu berubah dari Gemini ke Cancer. Dan Gemini di sini yang semula intelektual ya, yang semula intelektual lalu kemudian komunikatif, kritis gitu ya, berpindah ke Cancer yang jauh lebih lembut, protektif dan intuitif gitu ya. Jadi efeknya di sini semakin ke dalam ya, menarik energinya ya, karena Cancer di sini water based sign ya. Jadi efeknya di sini kita akan semakin terdorong untuk mencari kenyamanan pribadi, semakin terdorong untuk mencari kedekatan emosional, fokus pada rumah dan fokus pada keluarga. Dan di sini ini adalah waktu yang tepat untuk merawat atau mengembangkan hubungan atau relasi ya, yang dimana kita nyaman dalam hubungan atau relasi tersebut ya. Lalu kemudian yang kedua di sini Jupiter Venus conjunction ya di Cancer. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya, ini pergerakan planet yang cukup signifikan ya, Jupiter Venus conjunction ini, di mana Jupiter dan Venus di sini berada dalam satu titik. Itu terjadi di 9 Juni ya, 9 Juni kemarin. Nah, intinya Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, dan Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberlimpahan. Jadi semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan membesar ya, teman-teman ya. Jadi intinya di sini kalau misalnya Jupiter itu saat ini itu berada bersama Venus ya dalam satu titik, itu berarti energinya mereka akan saling menguatkan ya. Terutama Jupiter di sini akan mengembangkan energi dari Venus ya, energi cinta, energi harmoni gitu ya. Jadi efeknya kepada kita di sini kita semakin mendapatkan ya semacam energi kehangatan yang cukup luar biasa dari orang-orang di sekitar kita ya. Dan di sini kita akan semakin intuitif dan akan semakin meningkat ya secara finansial. Karena kembali lagi Venus di sini adalah planet ya, planet uang, lalu kemudian Jupiter di sini planet keberlimpahan. Jadi secara finansial kita meningkat. Dan ini terjadi di konstelasi Cancer, di mana intuisi di sini sangat-sangat meningkat ya. Itu cuman negatifnya ya teman-teman, intinya kita hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi ya, karena kembali lagi semua energi yang disentuh Jupiter di sini akan semakin membesar ya. Dan yang ditakutkan adalah ya ketika Jupiter berpindah sign gitu ya, itu nanti akan intinya akan merubah energinya lagi gitu ya. Jadi hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi, dan hati-hati juga terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama ya jaga tutur kata ya teman-teman Cancer ya. Karena akan banyak orang yang ya akan menjadi lebih emosional dan lebih sensitif secara feeling gitu ya. Lalu kemudian hati-hati juga dengan segala macam drama ya, baik itu di konteks keluarga, pekerjaan, teman, sekolah, atau apapun itu ya. Jadi terapkan batasan yang jelas teman-teman ya. Ketika kalian memiliki batasan yang jelas dalam hidup kalian, mana yang menjadi pribadi kalian, mana yang menjadi urusan orang lain, itu nanti di situ akan drama itu pun juga tidak akan muncul ya, tetap terjaga kedamaian kita gitu ya. Oke, lalu yang ketiga teman-teman ya, di sini Venus masuk ke Leo tanggal 13 Juni minggu ini ya, dan Venus masuk ke Leo di sini itu perubahan energi yang signifikan ya, dari yang semula Venus masuk di Cancer yang energinya menarik ke dalam, lebih pendiam, lebih sensitif, emosional, intuitif gitu ya, tidak ingin dilihat orang, itu lebih sekarang berubah menjadi energi yang tegas, ekspresif, passionate gitu ya, dan keinginan untuk be in the spotlight. Jadi itu menjadi semakin meningkat ya. Jadi kita akan semakin bisa intinya semakin bisa mengutarakan perasaan kita di sini ya, dengan adanya Venus masuk ke Leo, dan kita juga tidak akan segan-segan untuk menunjukkan kemesraan ya di depan umum, menunjukkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita ya. Dan kita juga akan semakin terdorong untuk ya keinginan untuk lebih bersenang-senang ya, bersenang-senang dan mengekspresikan
energi apapun yang selama pada waktu di Cancer ya, itu sedikit terhambat gitu ya, karena urusan emosional gitu ya. Di sini kita menjadi lebih berani gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu, khususnya dalam hal cinta gitu ya. Oke, lalu kemudian yang terakhir di sini ada pergerakan bulan baru di 24 derajat Gemini ya, di hari Minggu. Ini adalah sebuah simbol clean slate ya, clean slate energi, pembersihan, di mana efeknya kita akan semakin craving untuk kejelasan mental. Kita akan semakin membutuhkan ide-ide segar, semakin membutuhkan komunikasi yang jauh lebih logis dan intelek gitu ya. Jadi di sini ini merupakan penguat atau membersihkan kabut emosional yang sudah kita alami semenjak di awal minggu ya, karena kita ditenggelamkan dalam energi Cancer di sini ya, water base, tenggelam dalam emosi. Lalu kemudian semakin ke arah akhir minggu, semakin Venus masuk ke Leo, lalu ada bulan baru di Gemini juga, itu akan semakin bergerak perlahan-lahan ke permukaan ya. Jadi kita akan semakin menjadi jelas akan kehidupan kita ke depan. Lalu untuk pergerakan planet yang lain ya, di balik layar di sini matahari masih di Gemini ya, itu terus kemudian di mana kita akan semakin penasaran, kita semakin terdorong untuk bersosialisasi, dan kita akan semakin tertarik untuk menggali banyak informasi. Lalu kemudian Merkuri di Cancer, Merkuri di Cancer di sini adalah ya sebuah bentuk pikiran dan komunikasi yang didasarkan atas feelings ya. Cancer di sini adalah water base, emosional ya. Jadi di sini saya merasakan adanya sebuah energi di mana ketika kita menerima sebuah informasi ya, ketika informasi itu sebuah informasi yang positif ya, kita bisa menerima saja ya. Tapi ketika informasi itu menjadi negatif ya, yang kita terima tentunya akan menjadi ya, kita akan menjadi sedikit baper gitu ya, agak sedikit emosional gitu ya. Bisa bersedih, bisa malah marah gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman terhadap informasi yang muncul ya, baik melalui sosial media maupun dari mulut ke mulut ya, diantara teman-teman kalian gitu ya, atau sanak kandung saudara kalian gitu ya. Lalu kemudian Mars di Taurus ya, Mars di Taurus ini determinasi yang dibangun atas pembentukan habit-habit sukses ya, habit-habit kecil untuk mencapai kesuksesan. Jadi yang namanya Taurus di sini itu dia tidak suka sekali dengan instan sukses ya. Dia suka dengan kesuksesan yang dibangun dari nol gitu ya. Jadi intinya di sini kita semakin tertarik untuk memulai lagi dari awal, memulai lagi dari nol, membangun lagi dari zero gitu ya. Itu lalu bertahap kita akan memperbaiki segala hal dan kita bisa mencapai kesuksesan. Itu akan jauh lebih memuaskan buat kita ya. Lalu kemudian Saturnus dan Neptunus di sini berada di satu konstelasi yang sama ya, berada di Aries. Ini adalah Grand Merger ya, dimana intinya di sini terjadi ketegangan yang cukup kuat ya, terjadi gesekan atau istilahnya terjadi ada sebuah kesenjangan ya antara visi misi di masa depan dengan realita untuk mencapainya gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu di masa depan, oh kita menginginkan A, B, C, D. Tapi ketika kita berhadapan dengan realita kita sekarang ya, yang ada di depan mata, itu kita merasa bahwa oh ya masih banyak halang rintangan yang harus saya lalui sebelum saya mencapai visi misi itu ya. Jadi ada sebuah energi yang ya cukup dirasa melelahkan, lalu kemudian menghambat gitu ya, malas untuk bergerak gitu ya, itu wajar-wajar saja ya teman-teman ya. Tapi kita di sini tantangannya adalah untuk tetap maju apapun itu ya, untuk menggapai apapun yang kita impikan gitu ya, dimana Saturnus di sini adalah planet hambatan ya, disiplin, struktur gitu ya, sedangkan Neptune di sini adalah planet visi misi, dreamy energy, imagination gitu ya, mimpi gitu ya. Jadi itu saling bertentangan gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir Pluto retrograde di Aquarius ya Mas Ian ya, di mana originalitas sangat dikedepankan di sini ya. Dan segala hal yang menghambat originalitas kita untuk keluar itu perlahan-lahan akan disingkirkan oleh semesta. Entah bagaimana caranya ya. Lalu kemudian ya satu lagi teman-teman, Uranus masih di Gemini ya, dimana ini adalah perubahan komunikasi ya, perubahan bagaimana cara kita memandang sebuah teknologi ya.
dengan adanya masuknya AI, lalu kemudian banyak bermunculan e-commerce dan segala macam ya. Sekarang teknologi sekarang sudah bukan lagi teknologi yang didasarkan atas bentuk fisik, tapi lebih pada digital gitu ya. Itu dengan adanya revolusi komunikasi oleh Uranus di Gemini gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke energi Cancer di sini. Mohon bantuan semesta. Energi utama untuk teman-teman Cancer, satu kartu yang menunjukkan energi yang paling menonjol yang dialami atau yang dirasakan oleh teman-teman Cancer di sini. Oke, terima kasih. Cancer, kalian mendapatkan kartu Caring Connection. Ya, dengan adanya kartu Caring Connection di sini, ya tampaknya ada sebuah, ya ini karena beberapa planet ada di konstelasi kalian ya, ada di zodiak sign kalian. Jadi intinya kekuatan kalian di sini ditingkatkan 2 kali lipat ya dengan adanya Jupiter gitu ya, Jupiter yang masuk ke Cancer, dan secara Venus pun juga masuk di konstelasi kalian ya Cancer. Jadi otomatis di sini Caring Connection, hubungan percintaan, hubungan kasih sayang antara ibu dan anak, kasih sayang antar sahabat itu akan semakin meningkat. Gitu ya, saya merasakan di sini ada seseorang yang peduli dan sayang dengan kalian ya. Itu lalu kemudian ada energi Two of Cups di sini, Ace of Cups, Six of Cups gitu ya, Knight of Cups gitu ya. The Lovers, The Empress gitu ya. Itu dengan adanya Caring Connection. Oke. Sekarang mari kita lihat situasi untuk teman-teman Cancer di sini. Mohon bantuan semesta. Situasi yang menunjukkan teman-teman Cancer di sini yang paling menonjol. Teman-teman Cancer di sini banyak yang berada dalam situasi seperti apa? Satu kartu semesta. Oke, terima kasih. Cancer di sini situasi kalian adalah receive, proof, show me. Jadi tampaknya ada ya itu ya. Ada energi Venus di Cancer ya, dan semakin mendekat ke arah 13 Juni di sini Venus mulai bergerak ke Leo, di mana kalian menginginkan sebuah bukti kasih sayang dari orang yang kalian sayangi ya, atau kalian sendiri di sini membuktikan diri ya untuk menunjukkan rasa cinta kalian kepada orang yang kalian sayangi di sekitar kalian dengan adanya receive di sini ya, proof, show me, gitu ya. Ada energi Knight of Cups di sini ya, tentunya yang paling kenceng sekali ya. Ada sebuah pernyataan cinta gitu ya, menyatakan rasa sayang, mengungkapkan rasa sayang gitu ya. Itu dengan adanya energi receive. Oke, sekarang mari kita masuk lebih lanjut dalam tarot. Mohon bantuan semesta, 3 kartu yang paling menonjol untuk teman-teman Cancer di sini minggu ini. 3 kartu yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Cancer, kartu pertama kalian adalah Seven of Wands. Lalu kemudian Queen of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Lalu kemudian Ten of Pentacles ya. Oke, bottom of the deck Five of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck Five of Wands di sini tampaknya kalian ya sedang berseteru dengan seseorang ya di sini ya, sedang berkonflik dengan seseorang. Di sini sedang berdebat dengan seseorang, sedang bertengkar dengan seseorang ya. Dengan adanya energi Five of Wands di sini, atau kalian misalnya tidak berurusan dengan siapapun, kalian lagi sendirian ya. Kalian di sini lebih pada berkonflik dengan pikiran kalian sendiri ya. Kalian berkonflik dengan niat kalian sendiri, dengan hati kalian sendiri dengan adanya energi Five of Wands di sini. Dan bisa jadi juga energi Five of Wands di sini adalah kalian sedang berkompetisi ya untuk memperoleh apapun yang kalian inginkan, gitu ya. Kalian berusaha untuk menggapai itu dan berusaha untuk menang.
gitu ya, dengan adanya energi Five of Wands. Oke, energi yang pertama di sini di masa lalu ya ada energi Seven of Wands ya. Di sini kalian berusaha untuk bertahan. Ini adalah bertahan untuk menang ya, energi bertahan untuk menang Seven of Wands di sini. Kalian berusaha untuk menampis banyaknya keinginan atau intinya energi ya yang menerpa kalian gitu, yang berusaha untuk menjatuhkan kalian gitu ya di masa lalu dengan adanya energi Seven of Wands di sini ya, dan itu terjadi sangat cepat gitu ya, secara tiba-tiba di masa lalu gitu ya. Kalian berusaha untuk mempertahankan diri dengan adanya energi Seven of Wands. Saya kurang tahu ini mempertahankan diri terkait apa ya, itu bisa jadi juga kalian di sini seperti saya rasakan kalian seperti menarik diri ya, kalian menarik diri, kalian seperti tidak tertarik dengan sesuatu gitu ya, dengan adanya energi Seven of Wands di sini ya, dan kalian tetap berfokus pada apa yang kalian inginkan gitu ya. Oke, lalu kemudian kartu kedua di sini atau energi kedua di sini ada energi Queen of Swords ya, Aquarius, Libra, Gemini. Ini terjadi di masa kini ya, dimana kalian mungkin berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini ya, air sign. Queen of Swords di sini lebih pada Libra ya, saya merasakan ya, lebih kuat di Libra. Lalu kemudian Queen of Swords di sini intinya adalah ya seseorang yang cukup kritis ya, seseorang yang cukup kritis, yang cukup tajam secara perkataan ya, karena dia punya mungkin pengalaman masa lalu yang menjadi sebuah pelajaran bagi dirinya gitu ya, dan akhirnya dia mendapatkan sebuah kejelasan, dan akhirnya dari kejelasan itu dia tidak menerima apapun bentuk kebohongan atau ilusi yang datang ke depan dirinya ya. Jadi intinya di sini Queen of Swords di sini ya, saya rasakan ada energi seperti ya, kalau misalnya kalian intinya ini kalian berbicara dengan orang lain ya. Intinya kalau misalnya kalian mau datang kepadaku dan intinya kalian datang dengan niat jujur dan baik, oke, silakan gitu ya, saya akan membuka diri. Tapi kalau misalnya kalian datang dengan niat yang tidak baik, niat untuk memanipulasi, memberikan kebohongan, informasi-informasi kebohongan, itu tentunya akan saya tebas gitu ya, saya akhiri hubungan saya dengan kalian. Itu yang saya rasakan dengan adanya energi Queen of Swords di sini ya. Energi yang sangat tegas, energi yang sangat kritis gitu ya, energi yang sangat peka dengan apapun yang hadir atau yang muncul di depan matanya gitu ya, dengan adanya energi Queen of Swords di sini. Itu. Lalu kemudian energi ketiga di sini di masa yang akan datang ada energi Ten of Pentacles ya. Ini energi keluarga ya, energi keluarga, energi membangun warisan untuk anak cucu gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Kalian seperti mendapatkan sebuah rezeki yang cukup besar di masa yang akan datang, di mana kalian itu bisa menikmatinya bersama keluarga gitu ya. Bisa jadi juga kalian menemukan sebuah keluarga baru gitu ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini gitu ya. Dan kalian di sini ya, cerita di balik Ten of Pentacles di sini adalah orang tua di sini ya. Orang tua di sini itu bisa jadi adalah kakek atau nenek dari kedua pasangan ini ya, orang tua dari kedua pasangan ini gitu ya. Tapi bisa juga orang tua di sini adalah seorang pengemis ya, dimana di sini seseorang yang membawa petty energi gitu ya, untuk meminta sesuatu pada keluarga ini ya, keluarga yang kaya tentunya ya, keluarga ini ya. Jadi tampaknya kalian di sini lebih tertutup pada seseorang yang memiliki petty energi atau yang meminta sesuatu pada kalian gitu ya di masa yang akan datang, karena kalian sudah merasa berkelimpahan di sini ya. Itu skenario atau istilahnya story behind Ten of Pentacles di sini ya. Atau bisa jadi ini adalah ya kakek atau intinya ayah atau ibu dari pasangan ini gitu ya. Jadi kalian di sini menikmati harta bersama sampai anak cucu gitu ya. Itu. Oke. Mari kita masuk lebih dalam ya. Ya, saya merasakan di sini ada seseorang yang sangat peduli dengan kalian ya. Tampaknya di sini adalah seseorang ya, keluarga ya, keluarga bisa jadi di sini adalah tetua-tetua kalian gitu ya.
dengan adanya caring connection di sini ya, tapi bisa jadi juga ini adalah pasangan kalian gitu ya, atau orang tua kalian gitu ya, atau saudara kalian gitu ya, dengan adanya caring connection di sini ya, dan mereka seperti menunjukkan rasa cintanya kepada kalian ya, dengan memberikan banyak rezeki dan banyak kasih sayang, sehingga di masa yang akan datang kalian merasa berkelimpahan gitu ya. Itu oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Cancer di sini. Energi Seven of Wands, Queen of Swords, dan Ten of Pentacles. Oke, terima kasih semesta. Seven of Wands di sini diklarifikasi dengan Knight of Cups ya, tadi ya, caring connection ya, saya merasakan ada sebuah energi Knight of Cups ya, energi menyatakan cinta. Lalu kemudian Four of Cups, lalu kemudian Ten of Cups. Nice. Ada energi 10-10 di sini ya teman-teman ya. Oke, bottom of the deck Three of Wands ya, di sini ya, Three of Wands. Jadi di sini ya, kalian dengan adanya energi Three of Wands di sini ya, di sini tertulis establish strength, jadi kekuatan yang sudah terbangun gitu ya, yang sudah solid, hendak solid gitu ya, karena ini adalah Three of Wands. Ketika dia bergerak atau setuju untuk bergerak ke kapal ini ya, naik ke kapal ini, dia akan menemukan Four of Wands-nya di seberang sungai atau di daratan lain gitu ya, dimana Four of Wands di sini adalah sebuah stability ya, stability secara passion, secara keluarga gitu ya, secara pekerjaan kalian gitu ya, apapun itu konteksnya. Dan Three of Wands di sini berarti kalian di sini di masa lalu ya, kalian intinya sedang membangun itu gitu ya, membangun sebuah stability gitu ya, dan kalian di sini akan sudah mendekati tahap-tahap penyelesaian gitu ya, dengan adanya energi Three of Wands di sini ya, bottom of the deck-nya. Dan itu mengklarifikasi Seven of Wands di situ ya, kalian berusaha untuk mempertahankan apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Nah, Seven of Wands di sini diklarifikasi dengan Knight of Cups, Four of Cups, dan Ten of Cups ya. Jadi wish fulfillment ya, perfect world di sini ya, perfect sukses gitu ya. Jadi intinya di sini ya, di masa lalu ya, ada seseorang yang berusaha untuk mencintai kalian ya, ada berusaha seseorang yang ingin memperhatikan kalian di sini ya, memperhatikan kalian di sini, tapi tampaknya saya merasakan ada energi sebuah ketidaktertarikan ya. Kalian seperti apati gitu ya dengan adanya energi Four of Cups di sini ya. Jadi intinya ada seseorang yang berusaha menyatakan cintanya kepada kalian di masa lalu ya, tapi kalian merasa tidak tertarik gitu ya, merasa tidak tertarik, dan ya kalian seperti merasa sudah tenang ya, sudah stabil dengan diri kalian sendiri, sudah nyaman dengan diri kalian sendiri dengan adanya energi Ten of Cups di sini ya. Itu di masa lalu ya. Oke, sekarang mari kita klarifikasi untuk Queen of Swords. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi Queen of Swords di sini bagi teman-teman Cancer. Oke, Queen of Swords di sini diklarifikasi dengan King of Pentacles, yakni Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Nine of Swords. Lalu kemudian Ten of Pentacles, teman-teman.
Oke, bottom of the deck, Three of Cups, abundance. Iya, jadi kondisi saat ini ya, kalian seperti menatap sebuah masa depan gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi King of Pentacles, bottom of the deck tadi abundance ya, abundance selebrasi gitu ya. Saya merasakan Three of Cups di sini, kalian merasakan kesuksesan kalian gitu ya. Dengan adanya selebrasi di sini kalian mungkin bergabung bersama keluarga kalian, kalian bersenang-senang dengan saudara-saudara kalian gitu ya, atau kalian in union bersama teman-teman kalian, bersama geng-geng kalian gitu ya, dan kalian selebrasi di situ ya, berpesta dengan adanya energi Three of Cups di sini ya, abundance. Kalian merasa berkelimpahan energi positif gitu ya. Dan intinya di sini ya, Queen of Swords diklarifikasi dengan King of Pentacles, Nine of Swords, dan Ten of Pentacles gitu ya. Dengan adanya Queen of Swords di sini yang diklarifikasi dengan King of Pentacles di sini ya. Ya, tampaknya ada sebuah, intinya iya, kalian seperti mempertahankan diri ya, karena kalian sudah nyaman sekali dengan kondisi kalian saat ini gitu ya. Jadi kalian tidak ingin kondisi saat ini itu terusik oleh siapapun gitu ya, dengan adanya Queen of Swords yang diklarifikasi dengan 3 energi ini ya. King of Pentacles di sini Taurus energi ya, Taurus energi kenceng sekali ya, Earth energi gitu ya, dimana di sini adalah energi yang stagnan, energi yang tidak mau bergerak gitu ya. Intinya energi yang sangat keras kepala gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Dan ini iya, kalian seperti tidak ingin diganggu gitu ya dengan adanya energi Nine of Swords di sini. Ini adalah never ending nightmare ya. Lalu kemudian ada Ten of Pentacles gitu ya. Jadi intinya di sini kalian merasa bahwa kebahagiaan kalian saat ini itu tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tidak ingin diganggu oleh musuh kalian, oleh seseorang yang kalian benci gitu ya. Itu dengan adanya energi ini ya. Dan kembali lagi ya, dengan adanya energi receive di sini ya, proof ya, itu sebenarnya mengklarifikasi ini, teman-teman ya, mengklarifikasi ini. Jadi kembali lagi, Cancer di sini saat ini lebih memikirkan gini ya, kamu kalau mau datang kepadaku ya buktikan kalau kamu sayang sama aku, intinya itu. Kalau kamu nggak bisa membuktikan itu ya sudah, kamu tak cut gitu ya, selesai gitu ya. Dengan adanya energi Queen of Swords di sini ya, sangat jelas sekali dan sangat tegas sekali gitu ya, itu. Dan bisa jadi juga Queen of Swords di sini yang diklarifikasi dengan Nine of Swords di sini ya, ini never ending nightmare. Di sini kalian mungkin ada trauma di masa lalu ya, yang menyebabkan kalian seperti ini gitu, yang menyebabkan kalian ya, kalian masuk ke dalam shell kalian ya, kalian masuk ke dalam cangkang kalian gitu ya. Jadi lebih pada saya merasakan ada energi yang tidak mau bergerak di sini ya, karena kalian sudah nyaman dan cukup berkelimpahan dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Ten of Pentacles di sini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi lebih lanjut untuk Ten of Pentacles di energi masa yang akan datang bagi teman-teman Cancer di sini. Oke, Ten of Pentacles diklarifikasi dengan The World ya. The World ini Sagittarius energi ya. Di sini ada Sagittarius, Leo, lalu kemudian ada energi Taurus gitu ya. Ada energi Virgo di sini ya. Aquarius gitu ya, itu. Jadi fix sign gitu ya, ada sebuah energi yang kalian selesaikan di sini ya. Ini Saturn energi ya, Saturnus. Lalu kemudian diklarifikasi lagi dengan Eight of Wands. Lalu kemudian ada energi The Lovers ya,
Gemini Virgo, Gemini energi di sini ya, dengan adanya The Lovers di sini ya. Oke, bottom of the deck, Five of Swords gitu ya, dan di sini tulisannya adalah defeat, kekalahan, gitu ya. Oke, dengan adanya energi defeat di sini ya, saya lebih pada merasakan bukan kekalahan ya, tapi lebih pada di sini justru malah kalian yang menang ya, menang dengan segala macam cara. Jadi intinya di sini kalian berusaha untuk menghalalkan segala cara, bukan menghalalkan segala cara ya, tapi mengupayakan segala cara ya untuk supaya kalian bisa menang, bisa mempertahankan apapun yang kalian inginkan ini ya, kondisi kalian ini ya. Kalau kalian bisa mempertahankan kondisi ini, kalian merasa menang ya, dan kalian berjuang mati-matian untuk itu, gitu ya. Itu dengan adanya energi Five of Swords di sini ya. Dan kalian tidak segan-segan untuk berkonflik ketika ada seseorang yang itu tadi ya, yang datang kepada kalian dan membawa sebuah energi yang tidak jelas, gitu ya. Intinya begitu. Lalu kemudian di masa yang akan datang, Ten of Pentacles di sini diklarifikasi dengan The World dan The Lovers, gitu ya. Jadi intinya ya, dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya, ini adalah energi keluarga ya, abundance, keberlimpahan, gitu ya. Jadi intinya di masa yang akan datang ya, kalian seperti memilih siapa yang memang benar-benar care sama kalian, gitu ya. Siapa yang benar-benar itu adalah keluarga kalian dan peduli pada kalian ya. Sedangkan hal-hal lain atau orang-orang lain yang berada di luar itu atau yang tidak sesuai dengan belief kalian, tidak sesuai dengan intuisi atau feeling kalian ya, secara emosional, secara hati yang tidak serak dengan hati kalian, itu kalian akan selesaikan ya, atau kalian memutuskan hubungan dengan kelompok atau keluarga atau seseorang itu ya, di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi intinya kalian di sini di masa yang akan datang memilih di sini ya, seperti memilih keluarga mana yang benar-benar, atau intinya seseorang atau siapa yang bisa memberikan kalian abundance gitu ya, yang bisa membawa kalian sebuah keberlimpahan, atau yang bisa menjaga kondisi keberlimpahan kalian saat ini sampai jangka waktu yang cukup panjang, maka itu yang akan kalian dekati atau yang kalian terima energinya ya, gitu ya. Itu, dan itu kalian seperti sudah tidak berpikir panjang lagi ya, dengan adanya energi Eight of Wands di sini ya. Kalian langsung memutuskan. Ini The Lovers ini adalah decision ya, memutuskan, gitu ya. Bisa jadi kalian kalau misalnya sudah cukup dewasa ya, sudah mengenal apa itu hubungan percintaan ya, bisa jadi di sini kalian ya memilih seseorang yang bisa intinya membawa sebuah kebahagiaan ke kehidupan kalian ya. Kebahagiaan di sini lebih pada financial abundance, gitu ya, dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Yang lainnya yang tidak bisa memberikan energi itu, atau malah yang datang dengan ketidakjelasan, maka kalian akan menyelesaikannya dengan secara cepat dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, gitu ya. Itu macam proklamasi aja ya. Itu dengan adanya Ten of Pentacles. Oke, mari kita dengarkan untuk energi saran dari semesta di sini ya, teman-teman Cancer ya. Oke, saran dari semesta di sini, mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, let's split the deck. Kata semesta yang pertama adalah Ace of Cups. Ya tadi ya, caring connection ya, saya merasakan ada energi Ace of Cups. Ace of Pentacles, nice. Lalu kemudian Ace of Wands, luar biasa teman-teman Cancer ya. Jadi benar-benar di sini Jupiter memang tidak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Jupiter di sini memang benar-benar mengembangkan semua segala lini kehidupan yang dia sentuh, gitu ya. Dan kebetulan Jupiter di sini masuk di Cancer ya, mulai di 9 Juni, dan kebetulan juga in conjunction dengan
Venus gitu ya, energi keberlimpahan dan cinta gitu ya. Jadi di sini ya luar biasa ya teman-teman energinya. Lalu kemudian bottom of the deck five of wands ya, kembali lagi five of wands. Five of wands di sini adalah energi konflik ya, kompetisi gitu ya. Jadi intinya di sini energi five of wands di sini semesta seperti berkata bahwa ya gapailah apa yang kamu inginkan gitu ya. Kembali lagi semesta di sini menggerakkan Jupiter ke Cancer ya, itu bukan dengan tanpa tujuan ya tentunya ya. Jupiter digerakkan ke Cancer di sini adalah untuk supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan ada energi Ace of Wands di sini yang orang ini, di mana orang ini berusaha untuk menggapai api kemenangan ini ya dengan mengalahkan yang lain gitu ya. Itu. Jadi teman-teman Cancer di sini gapailah ya, mumpung Cancer ini masih di Jupiter ini masih di Cancer ya teman-teman ya. Itu sebelum dia nanti masuk ke Leo di akhir bulan ya. Jadi manfaatkan waktu ini untuk mengembangkan apapun itu yang kalian inginkan ya. Entah cinta, passion, hobi, ataupun material gitu ya, kembali lagi itu ya. Nice ya energinya ya, saya belum pernah merasakan energi sebesar ini ya. Intinya Ace of Cups, Ace of Pentacles, dan Ace of Wands, ini saran dari semesta. Jadi semesta seperti membukakan yaitu tadi ya, dengan Jupiter semua dikembangkan segala lini kehidupan ya. Gitu ya. Cuman di sini saya yang minus di sini adalah, yang kurang di sini adalah Ace of Swords. Gitu ya. Ace of Swords di sini adalah sebuah kejelasan. Gitu ya. Di sini tampaknya kalian pun juga masih dalam kondisi yang dimana mungkin kalian juga masih nggak tahu ya kenapa kok kalian di sini merasakan peningkatan sebuah energi ya, baik secara cinta, finansial maupun passion gitu ya, hobi itu ya. Oke, energi yang sangat luar biasa sekali teman-teman Cancer ya. Manfaatkan betul waktu ini ya teman-teman Cancer ya. Saya juga akhirnya jadi penasaran gitu ya, di mana letak Ace of Swords di sini, Five of Wands, Two of Swords. Ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini ya, kalian berusaha untuk berkompetisi gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi Two of Swords di sini, kalian merasa kebingungan gitu ya. Kembali lagi ya, saya belum menemukan adanya Ace of Swords di sini. Kalian masih dalam posisi bingung. Lalu kemudian The Hangman, kalian melihat dari perspektif yang berbeda. King of Swords, akhirnya kalian pun bisa mendapatkan kejelasan kalian ya, tapi di sini masih dalam tahap kejelasan yang dimana ya kalian akhirnya bergerak ya, bukan karena dari semesta sendiri, karena saya tidak menemukan adanya Ace of Swords di sini ya, tapi lebih pada kejelasan ini kalian peroleh karena perubahan karena dari sikap kalian yang ketika kalian berada dalam energi Queen of Swords di sini ya. Jadi saya merasakan kalian di sini dengan adanya kalian ya cukup ketus atau cukup tajam gitu ya, cukup kritis dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan bukti kasih sayangnya kepada kalian, akhirnya kalian bisa menjadi jelas gitu ya, siapa-siapa saja yang memang benar-benar layak untuk hadir di kehidupan kalian dan siapa yang tidak gitu ya. Dan The Justice di sini akhirnya kalian memutuskan untuk menyeimbangkan itu ya, kalian memotong siapa yang tidak layak dan merawat siapa yang memang benar-benar sayang sama kalian ya. Lalu kemudian King of Cups, kalian tidak mempedulikan itu. Queen of Cups di sini kalian sama ya, tidak mempedulikan itu. Lalu kemudian Nine of Cups di sini kalian intinya mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Seven of Swords, ada sebuah taktik atau strategi gitu ya, yang akhirnya kalian harus memilih. Two of Wands masih panjang ya teman-teman ya, saya masih belum melihat adanya Ace of Swords di sini. Dimanakah letaknya Ace of Swords? Nah, Ace of Swords di sini ya. Saya mendapatkan Ace of Swords di sini yang
sebelumnya didahului dengan ya Four of Pentacles, energi bertahan ya, menahan diri, menabung, apapun itu. Six of Wands, berfokus pada diri kalian sendiri ya, recognition. Ten of Wands, kalian meletakkan beban, gitu ya. Lalu kemudian kalian akan jelas, gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman ya, kalian di sini diminta untuk memang berfokus pada diri kalian sendiri ya, berfokus pada diri kalian sendiri dan memang intinya tanpa mempedulikan siapapun itu yang ada di sekitar kalian ya. Kalau memang tidak jelas ya sudah dikat aja ya, itu gitu ya. Kalau memang orang itu tidak jelas dan memang orang itu membawa intinya membawa energi kalian semakin turun gitu ya, atau menguras energi kalian gitu ya, silakan diabaikan gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, Cancer di sini kalian mendapatkan New Moon in Cancer ya. New Moon in Cancer. You and your loved one are safe gitu ya. Jadi intinya ya kalian tidak perlu khawatir ya, orang-orang yang kalian sayangi di sini dalam kondisi yang aman, sehat, sejahtera gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan adanya orang yang berusaha merusak keluarga kalian atau yang merusak hubungan kalian dengan orang yang kalian sayang gitu ya. Tidak perlu khawatir karena semesta sendiri yang menjaganya ya. Lalu kemudian mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu diembody atau yang perlu diadaptasi untuk teman-teman Cancer di sini ya. Energinya luar biasa ya. Oke. Cancer, kalian mendapatkan Cougar Spirit, assertiveness. Ya, saya merasakan ada energi The Sun di sini ya. In silence you find power, claim your leadership role and take action, yaitu tadi ya, kalian diminta untuk mengklaim leadership role kalian, kalian memimpin hidup kalian sendiri. Kembali lagi teman-teman ya, yang berkuasa atas hidup kalian adalah kalian sendiri ya, bukan orang-orang di sekitar kalian atau bahkan orang-orang yang berusaha untuk merugikan kalian di sini. You know where to go and what to do, kalian tahu apa yang harus dilakukan. You have the courage and confidence to succeed. Gitu ya, kalian memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk sukses gitu ya teman-teman ya. Oke, itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Cancer di sini. Terima kasih teman-teman Cancer yang sudah berkunjung, terima kasih teman-teman Cancer yang sudah memberikan komen, like, subscribe, and hype-nya ya. Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati ya teman-teman Cancer. Sampai jumpa di bacaan Cancer yang berikutnya. Terima kasih, salam satu semesta.